Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Evin Mujirat Masari dari jurusan Pendidikan Ekonomi Akuntansi Universitas Negeri Semarang. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang menerapkan pencatatan transaksi pengeluaran kas untuk pembelian bahan, membayar biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, biaya administrasi umum dan pemasaran, melunasi utang dagang dan utang lainnya ke dalam buku jurnal khusus. Pokok pembahasan apa aja sih yang akan saya paparkan? Nah, pokok pembahasan yang akan saya paparkan di video kali ini adalah yang pertama, ada pengertian jurnal pengeluaran kas. Yang kedua, ada transaksi-transaksi pengeluaran kas pada perusahaan manufaktur. Dan yang ketiga, ada fungsi jurnal pengeluaran kas. Serta yang keempat, ada cara membuat jurnal pengeluaran kas. Yang kelima, ada format jurnal pengeluaran kas. Serta nomor 6, ada contoh soal. Jadi disimak baik-baik ya. Yang pertama, jurnal pengeluaran kas atau pengertian pengeluaran kas. Apa sih pengertian dari jurnal pengeluaran kas itu? Nah, pengertian jurnal pengeluaran kas itu adalah jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat semua pengeluaran uang tunai atau kas dari berbagai jenis transaksi yang terjadi pada perusahaan. Jadi, dapat digarisbawahi bahwa jurnal pengeluaran kas ini digunakan untuk mencatat pengeluaran secara tunai dengan menggunakan kas. Selanjutnya, pokok pembahasan yang kedua adalah jenis transaksi-transaksi pengeluaran kas pada perusahaan manufaktur. Transaksi-transaksi yang dapat dicatat pada jurnal pengeluaran kas ini meliputi ada pembelian bahan baku dan bahan penolong tunai, kemudian pembelian barang dagang secara tunai, ada juga pembelian perlengkapan, peralatan atau aset secara tunai, ada juga pengambilan uang untuk keperluan pribadi pemilik atau prive, kemudian pembayaran utang perusahaan. Selanjutnya ada pembayaran biaya-biaya seperti biaya sewa, biaya gaji, biaya listrik dan telepon, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada pengeluaran tunai lainnya. Pokok pembahasan yang ketiga, fungsi dari jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas itu mempunyai fungsi untuk apa sih? Nah, fungsi jurnal pengeluaran kas ini mempunyai fungsi agar semua jenis transaksi arus kas keluar terlebih yang ada kaitannya dengan operasional perusahaan bisa dicatat. Kemudian transaksi ini meliputi pengeluaran dan pembelian secara tunai maupun kas dari berbagai jenis transaksi di perusahaan. Pengeluaran uang kas dalam hal ini akan dipakai untuk pembelian barang maupun jasa. Dokumen yang digunakan sebagai dasar untuk mencatat jurnal ini adalah cek, biliar giro, serta faktur dari pemasok yang sudah dicap lunas. Pokok pembahasan yang keempat, cara membuat jurnal pengeluaran kas. Jika dari kalian yang masih bingung cara membuat jurnal pengeluaran kas, nah ini materi cara membuat jurnal pengeluaran kas. Yang pertama, Anda catat terlebih dahulu tanggal pengeluaran kas yang menunjukkan tentang waktu transaksi terjadi. Yang kedua, catat nomor transaksi bukti pengeluaran kas seperti pada faktur pembelian. Selanjutnya, Anda catat keterangan dari transaksi. Setelah itu, berikan tanda centang atau cek di referensi yang memberikan tanda bahwa transaksi pada jurnal ini sudah dipindah bukan pada buku besar. Kemudian, isi kolom dengan nama akun yang terkait. Isi juga subkolom dari kolom debit, yakni kolom akun hutang dagang, pembelian, serba-serbi, dan jumlah. Dan yang terakhir, isi kolom kredit yang terdiri dari dua subkolom, yakni kolom kas dan potongan pembelian. Mengisi kolom referensi yang berisikan kode masing-masing akun.
Seperti halnya jurnal penerimaan kas, pada jurnal pengeluaran kas juga tidak memiliki bentuk paten, namun ada bentuk yang biasa dipakai oleh perusahaan-perusahaan yang sering disebut dengan format 4. Disebut format 4 karena pada kolom debat memuat 4 bagian besar. Bentuk format 4 berupa kolom-kolom yang memuat 6 bagian penting, yaitu tanggal, nomor bukti atau transaksi, keterangan, referensi, akun yang didebat, dan akun yang dikredit. Kolom akun yang didebat berfungsi untuk mencatat nominal bernilai debat. Kolom debat ini terpecah menjadi 4 subkolom atau format 4 yang memuat akun pembelian, utang, serba-serbi akun, dan jumlahnya. Sedangkan kolom akun yang dikredit berfungsi untuk mencatat nominal bernilai kredit. Kolom kredit ini juga terbagi menjadi subkolom, yaitu menjadi 2 subkolom meliputi akun kas dan potongan pembelian. Selanjutnya, ada penjelasan fungsi dari kolom-kolom tersebut adalah sebagai berikut. Tanggal, untuk mencatat waktu terjadinya transaksi. Kemudian ada nomor bukti yang digunakan untuk mencatat nomor bukti transaksi yang biasanya berupa faktur pembelian. Kemudian ada keterangan yang digunakan untuk mencatat uraian transaksi yang biasanya dituliskan dengan nama perusahaan. Kemudian ada referensi untuk memberi tanda yang berhubungan dengan pemostingan ke buku besar. Kemudian pembelian yang digunakan untuk mencatat nilai pembelian barang dagang secara tunai. Kemudian ada juga utang yang digunakan untuk mencatat pembayaran utang. Serba-serbi digunakan untuk mencatat selain akun-akun di atas. Kolom serba-serbi ini terbagi menjadi 2 subkolom yang memuat akun dan jumlah. Kolom akun untuk mencatat jenis akunnya, sedangkan kolom jumlah untuk mencatat nilai nominal dari jenis akun yang bersangkutan. Contoh, akun perlengkapan jika terjadi pemberian perlengkapan secara tunai. Kemudian ada kas untuk mencatat nilai uang tunai yang dikeluarkan oleh perusahaan. Kemudian yang terakhir ada potongan pembelian, digunakan untuk mencatat potongan pembelian yang diterima atas transaksi pembelian barang dagang jika ada. Selanjutnya yaitu pokok pembahasan yang kelima, yaitu format jurnal pengeluaran kas. Nah, untuk teman-teman semua, ini adalah salah satu contoh format jurnal pengeluaran kas untuk perusahaan manufaktur. Bisa dicermati baik-baik ya. Dan pokok pembahasan yang terakhir adalah contoh soal. Nah, di sini ada beberapa contoh soal. Yang pertama, transaksi yang terkait dengan jurnal pengeluaran kas pada tanggal 7 Februari dibayar upah mingguan sebesar Rp800.000. Dari jumlah tersebut, Rp600.000 untuk tenaga kerja langsung dan sisanya untuk tenaga tidak langsung. Kemudian, tanggal 12 Februari dibayarkan utang kepada Wahyu sebesar Rp1.450.000. Kemudian tanggal 17 Februari dibeli tepung terigu, telur, dan bahan baku lainnya dari PT Biro secara kredit seharga Rp780.000. Kemudian yang terakhir tanggal 24 Februari dibayarkan biaya pemeliharaan mesin sebesar Rp385.000. Nah, sesuai dengan transaksi di atas, kita buat jurnal pengeluaran kasnya. Baik, di sini saya sudah melampirkan jawaban dari soal tersebut. Yang pertama, soal tanggal 7 Februari dibayar upah mingguan sebesar Rp800.000, yang Rp600.000 untuk tenaga kerja langsung dan sisanya untuk tenaga tidak langsung. Nah, di dalam jurnal pengeluaran kas, di bagian sisi debit akan bertambah barang dalam penyelesaian atau barang dalam proses sebesar Rp600.000 dan biaya overhead pabrik di sebelah debit bertambah Rp200.000. Kemudian kas dari perusahaan akan berkurang sebesar Rp800.000 di sisi kiri atau di sisi kredit. Kemudian tanggal 12 Februari dibayar utang sebesar Rp1.450.000. Nah, di dalam jurnal pengeluaran kas, perusahaan akan
mendebet utang usaha sebesar Rp1.450.000. Mengapa? Karena utang dari perusahaan otomatis berkurang. Kalau utang berkurang berada di sisi debit. Kemudian kas dari perusahaan akan berkurang sebesar Rp1.450.000 yang digunakan untuk membayar utang tersebut. Kemudian soal selanjutnya tanggal 17 Februari dibeli bahan baku seperti tepung terigu, telur, dan bahan baku lainnya secara kredit harga Rp780.000. Nah, di jurnal pengeluaran kas, utang usaha akan berkurang Rp780.000 dan kas akan berkurang Rp780.000. Dan yang terakhir, biaya pemeliharaan mesin sebesar Rp385.000. Nah, dalam jurnal pengeluaran kas, biaya overhead pabrik bertambah di sisi debit sebesar Rp385.000 dan kas perusahaan akan berkurang sebesar Rp385.000. Nah, setelah semua jurnal sudah ditulis atau dijawab, di bagian bawah kolom akun hasil dari jawaban dijumlah di bawah. Kemudian contoh selanjutnya, pembelian bahan baku. Pada tanggal 13 Desember 2020, PT Surya Dunia Abadi membeli secara tunai bahan baku seharga Rp1.440.000. Potongan pembelian, retur pembelian, dan pengurangan harga serta transaksi-transaksi lain yang berhubungan dengan pembelian bahan baku diabaikan dalam contoh ini. Ayat jurnal yang perlu dibuat untuk pembelian tadi jika dicatat dalam jurnal khusus adalah sebagai berikut. Di kolom tanggal kita isikan tanggal yaitu tanggal 13 Desember, kemudian keterangan kita isi nama perusahaan, kemudian bahan baku perlengkapan pabrik. Di sisi debit kita tuliskan sebesar Rp1.440.000 karena perusahaan membeli secara tunai bahan baku. Kemudian jika tunai berarti kas akan berkurang di sisi kredit yaitu sebesar Rp1.440.000. Ada juga contoh soal pemakaian tenaga kerja langsung. Selama tahun 2020, pembayaran gaji kepada tenaga kerja langsung berjumlah Rp150.000. Gaji yang masih harus dibayar pada akhir tahun berjumlah Rp23.000. Ayat jurnal yang harus dibuat adalah sebagai berikut. Pada kolom tahun kita isikan tahun 2020, kemudian kolom keterangan kita isikan nama perusahaan. Kemudian di sisi debit, akun yang diisi adalah barang dalam penyelesaian atau barang dalam proses sebesar Rp150.000. Kemudian rupa-rupa sebesar Rp23.000. Kasnya otomatis berkurang sebesar Rp173.000. Contoh selanjutnya ada pemakaian biaya overhead pabrik. Tanggal 17 Desember 2020, biaya overhead pabrik yang diberikan dalam produksi berjumlah Rp450.000. Jumlah ini sudah termasuk ayat jurnal penyesuaian yang diperlukan. Ayat jurnal yang perlu dibuat pada waktu pembelian biaya-biaya tersebut adalah sebagai berikut. Nah, pada kolom tanggal kita isikan tanggal yaitu 17 Desember, kemudian keterangan kita isikan nama perusahaan, sedangkan untuk akun yang kita isi di sebelah debit ada biaya overhead pabrik sebesar Rp450.000 dan kas berkurang sebesar Rp450.000. Sekian pemaparan atau penjelasan materi mengenai pencatatan transaksi pengeluaran kas untuk pembelian bahan, membayar biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, biaya administrasi umum dan pemasaran, melunasi utang dagang dan utang lainnya ke dalam buku jurnal khusus dalam video kali ini. Semoga ilmu atau materi yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.